Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bos Terong Channel, info ragam pertanian khususnya tanaman terong dan cabai. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview ya. Oke teman-teman, seperti yang tampak ya dalam video, ini adalah terong saya ya teman-teman. Ini terong usianya kurang lebih sekitar 1 tahun ya teman-teman. Luar biasa ya, pohonnya sangat besar sekali ya teman-teman. Ini jadi untuk jenis terong ini ya teman-teman, sebagaimana yang teman-teman simak ya, ini adalah jenis terong Mustang ya. Bungkusnya seperti ini ya teman-teman, bibitnya seperti ini, Mustang F1 ya, dari panah merah. Memang untuk varietas ini ya teman-teman luar biasa bagus sekali ya teman-teman, terutama untuk di dataran menengah sampai dataran tinggi ya teman-teman. Ini untuk spesifikasinya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Jadi rekomendasi setaran itu ketahanan penyakit ya, usia panen ya, umur setelah tanam maksudnya di sini ya, antara 52 sampai 55 hari ya. Kalau saya bilang ini adalah jenis bibit terong yang sangat genjah sekali ya, artinya memang usia panennya itu relatif lebih cepat ya teman-teman. Jadi bobot per buahnya ini ya, bobot per buah ya, ini kan buahnya seperti ini ya. Ini memang masih kecil ya teman-teman, masih kecil kalau seperti ini. Jadi untuk bobot per buahnya ini, dia untuk per bijinya itu 150 ya sampai 200 gram untuk per buah ya teman-teman. Bisa lihat atau bisa simak sendiri ya. Ini buahnya luar biasa ya teman-teman, lebat sekali karena memang pohonnya pun tinggi dan besar ya teman-teman. Ini kurang lebih pohonnya ini sekitar atas 170 sampai 175 cm ya teman-teman. Tipsnya adalah ya, sarannya adalah ketika teman-teman menanam berbagai macam jenis terong apapun ya teman-teman, baik itu lazata ya seperti ini, ataupun teman-teman menanam Mustang seperti ini ya teman-teman, benih Mustang seperti ini ya. Tipsnya adalah teman-teman jangan kasih pupuk dasar itu, kotoran hewan itu sedikit ya. Artinya teman-teman memberikan pupuk dasar itu, memberikan kotoran hewannya itu banyak pun nggak apa-apa, karena semakin banyak kotoran hewan yang teman-teman berikan per tanaman ya, per pohon ini ya teman-teman, maka kemudian hasilnya pun atau pertumbuhannya pun akan sangat banyak sekali ya teman-teman, akan maksimal. Jadi boleh saya sarankan, kalaupun memang teman-teman menggunakan pukim atau pupuk kimia ya teman-teman. Jadi teman-teman menggunakan pupuk kimia itu kan, kalau pupuk kimia sifatnya hanya sementara ya. Artinya apa? Artinya dia itu harus secara berkelanjutan, harus secara terus-menerus teman-teman memberikan pupuk ya. Tapi untuk pupuk dasar ini atau kotoran hewan ini, kalau untuk pertanaman saya sarankan banyak ya teman-teman. Itu tergantung teman-teman ya. Kalau saya sarankan misalkan untuk pertanaman ini bisa menggunakan 1 kilo atau 2 kilo tidak jadi masalah ya, karena semakin banyak akan semakin bagus dalam pertumbuhannya. Itu ya tipsnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin memiliki terong yang luar biasa ya, besar seperti ini, bisa teman-teman simak ya. Ini kan di lokasi pertama ya, ini belakang rumah saya ya teman-teman. Ini di belakang rumah saya, karena memang di sini titik pertama itu saya tanami terong dan cabai juga ya. Sebagaimana yang teman-teman simak, ini adalah cabai ya. Kemudian terong ini jenisnya Mustang, dan usianya itu untuk Mustang itu memang relatif lama ya teman-teman. Kemarin saya di lokasi kedua di atas ya, saya petikan ke 32 itu dalam 720 pohon itu masih mendapatkan 89 kilo ya teman-teman, untuk petikan ke 32 kalinya ya teman-teman. Jadi untuk jenis Mustang ini saya sarankan sekali, memang bagus ya teman-teman, karena buahnya pun lebat ya teman-teman. Ini kemarin saya petik ya, karena mungkin sekarang masih kecil-kecil ya. Dan kemudian ya teman-teman, untuk jenis Mustang ini juga ya teman-teman bisa lihat, dia itu potensi hasil tanamannya itu ya per hektar di sini ya 50 sampai 60 ton ya per hektar. Jadi daya tumbuhnya bisa teman-teman simak ya, 85%, kemurnian 99,8%, kadar air maksimal 7,0% ya.
sini. Jadi saya sarankan memang untuk jenis Mustang ini khususnya bagi petani pemula yang ingin menanam terong, saya rekomendasikan ya. Meskipun sekali lagi saya pertegas bahwa memang saya tidak terikat sebagai jualan ya, jualan produk tertentu atau bibit terong tertentu. Saya hanya merekomendasikan berdasarkan pengalaman yang setelah saya alami ya teman-teman. Kemudian untuk varietas ini sendiri ya, ini Lazata F1 saya akan coba tanam ya. Saya akan baru akan mencoba ya, karena memang saya baru ya di Lazata ini ya. Saya belum pernah menanam sama sekali, tapi ini insya Allah saya akan mencoba untuk menanamnya ya teman-teman. Saya pun belum tahu hasilnya nanti seperti apa, tapi nanti saya akan mereview hasil dari penanaman terong jenis Lazata itu seperti apa ya. Ini untuk umur panennya 55 sampai 60 hari ya. Buat per buah 90 sampai 100 gram per buah ya. Potensi hasil 6 ton sampai 70 ton per hektar. Kita bandingkan ya teman-teman. Ini untuk Mustang ya. Ini untuk Lazata ya teman-teman. Kalau Lazata 55 sampai 60 hari untuk masa panen setelah penanaman ya. Kalau untuk Mustang 52 sampai 55 hari. Jadi cenderung lebih genjah yang ini ya. Ini lebih cepat panen ya, lebih cepat panen kalau Mustang. Kalau Lazata berarti agak lama ya, karena dia 55 sampai 60 hari baru bisa kita petik ya, baru kita panen. Tapi memang untuk hasil potensinya lebih banyak Lazata ya teman-teman. Kalau Lazata 60 sampai 70 ton per hektar ya. Ini untuk Lazata. Sedangkan kalau untuk Mustang 50 sampai 60, berarti bedanya 10 ya, 10 ton ya. Per hektarnya ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan ya, saya rekomendasikan kalau berdasarkan pengalaman sendiri, saya cenderung biasanya menggunakan bibit yang ini ya, Mustang, benih yang ini Mustang ya teman-teman. Ini cocok luar biasa untuk di daerah saya teman-teman. Jadi kita jangan coba-coba ya dalam pemilihan bibit dan proses penanaman, karena memang kualitas bibit itu akan menentukan nantinya hasil panen yang teman-teman miliki ya, hasil teman-teman panen yang akan teman-teman tuai ya teman-teman, seperti itu. Jadi intinya kalau memilih bibit itu perhatikanlah, jangan sampai kemudian teman-teman ada penyesalan dalam proses pemilihan bibit. Jangan coba-coba dalam proses pemilihan bibit, karena bibit itu juga yang menentukan keuntungan yang akan teman-teman miliki ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan, untuk melakukan penanaman terong jangan segan-segan, jangan merasa kemudian teman-teman sayang terhadap pupuk hewan ya, atau kotoran hewan ya. Jadi silahkan teman-teman pertanaman itu perbanyak mungkin ya, sebanyak mungkin. Nanti di sini pertanaman itu ya sampai 5 kilo pun gak apa-apa, karena mungkin 5 kilo itu lebih bagus ya, karena pertumbuhannya semakin banyak kotoran hewan akan semakin bagus ya. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses pemberian pupuk kotoran hewan dengan dosis yang banyak ya teman-teman. Singkatnya seperti itu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.